Good morning, students. Today I would like to explain you about one of expression of giving suggestions, that is be supposed to. Jadi ini merupakan salah satu ungkapan untuk memberikan saran, yaitu be supposed to. Nah, sebelum kita mengetahui apa rumusnya dan untuk apa penggunaannya, we will go to the definition first. Oke, kita jadi bahas dari kata dasarnya dulu. Be supposed to, ada D-nya ya kalau di untuk memberikan saran. Nah, sedangkan kata dasarnya merupakan suppose. Nah, suppose sendiri berarti mengira, menduga atau meyakini. Nah, dalam bahasa Inggris itu artinya think, believe, imagine, and expect. Nah, suppose ini sering digunakan dalam permintaan dengan struktur negatif tetapi dengan harapan jawabannya positif. Seperti contohnya, I don't suppose I could see the doctor now. Nah, artinya saya tidak yakin saya bisa bertemu dokter sekarang. Nah, jadi dia hanya menduga kalau dia tidak bisa atau tidak dapat bertemu dokternya sekarang. Nah, itu untuk penggunaan suppose sendiri, tapi pada kali ini kita tidak membahas tentang suppose, melainkan be supposed to. Nah, be supposed to ada D-nya di belakang ya. Oke, jadi be supposed to umumnya diikuti dengan kata kerja. Nah, dalam konteks ini maknanya adalah semestinya atau seharusnya. Ini sama seperti yang sebelumnya, sama seperti expression of giving suggestions yang lainnya. Be supposed to juga artinya semestinya atau seharusnya. Contoh kalimatnya, or the example is, she was supposed to tidy the room. Dia semestinya merapikan ruang tersebut. Tuh. Jadi ini contoh kalimat sederhananya. Atau I'm supposed to return my book by Monday, but I'm not sure whether I can. Saya semestinya mengembalikan buku ini hari Senin, tetapi saya tidak yakin apakah bisa. Nah, jadi penggunaan supposed to di sini dia. Kenapa dia pakai di sini was? Karena dia sudah terjadi, tapi dia tidak melakukannya. Jadi dia pakai was di sini. Dia tidak pakai is, karena kan si itu to be-nya is. Sedangkan di sini dia menggunakan verb to atau kejadian sudah terjadi di masa lampau. Dia semestinya merapikan ruang tersebut, tapi pada kenyataannya tidak, karena sudah terjadi, sudah lewat. Oke, kemudian yang the second example, I'm supposed to return the book by Monday. Saya semestinya mengembalikan buku ini hari Senin. But I'm not sure whether I can. Tetapi saya tidak yakin apakah bisa. Nah, jadi dia sudah semestinya mengembalikan buku itu hari Senin, tapi tidak bisa. Atau dia tidak yakin apakah dia bisa. Oke, jadi kita langsung saja pergi ke bagian rumus atau pattern dari be supposed to. Nah, kita mulai dari negative sentence dulu. Nah, negative sentence patternnya seperti ini. Subject plus to be plus not plus supposed to plus verb. Jadi subjek dulu plus to be-nya tergantung kamu mau mengatakan itu telah terjadi di masa lampau atau sudah masih berlangsung sekarang. Tapi kalau misalnya kamu untuk menyarankan sesuatu untuk di masa depan, nah kamu pakai to be present. Kemudian ada tambahin not, supposed to plus verb atau kata kerja. Oke, for example, no smoking. No smoking ini menjadi, kalau kita menggunakan rumus pakai menggunakan be supposed to, kita menjadi you are not supposed to smoke. Jadi ini kita namain you, kamu to be-nya you itu are, you are not. Nah, you subjeknya are, to be-nya not kita tambahkan, supposed to kita tambahkan, verb-nya smoke. Karena apa? Karena berasal dari smoking. Ini kita ganti dari verb one, oke? Jadi you are not supposed to smoke. Jadi kamu tidak semestinya merokok. Itu contoh kalimatnya ya. Oke, we will go to the next sentence. Oke, how about this positive sentence? Bagaimana dengan positive sentence? Kita tinggal hilangkan not-nya. Nah, seperti ini. Jadi, cuma subject to be plus supposed to plus verb. Nah, contohnya, for the example, clean the dishes after using them. Misalnya ini ada di ruang makan kalian nih, ada seperti ini. Clean the dishes after using them. Menjadi you are supposed to clean the dishes after using them.
Nah, jadi dari awalnya clean the dishes after using them artinya bahasa Indonesianya bersihkan atau cuci piringmu setelah menggunakannya. Menjadi kamu seharusnya atau semestinya membersihkan atau mencuci piring-piring setelah menggunakan mereka. Tuh. Atau setelah menggunakan piring-piringnya. Nah, itu contohnya dari positive sentence. Sebenarnya tidak sulit, tinggal kalian mengambil dari kalimat yang asli, tinggal kalian sesuaikan dengan rumusnya. Apakah itu negatif atau negatif positive sentence? Nah, cara membedakan nih, kalau negative sentence di kalimatnya pasti ada no atau not di awal kalimatnya atau di awal frasanya. Nah, sedangkan positive sentence dia cuma memerintah atau menyarankan untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak ada kata no atau not. Nah, itu cara membedakan. That is how to differentiate them between negative sentence and positive sentence. Okay, I think that's all for today. After this, you do the task on page 17, number 2 until 6. Nah, ini nggak usah kalian kumpulkan jawabannya, tapi kumpulkan melalui rekaman suara. Jadi kalian rekam suara kalian di HP saja, kemudian kirim di Google Classroom. Jadi setelah kalian mengerjakannya di buku, record your voice while reading the answer number 2 until 6. Please record it with a clear voice. Jadi kalian rekam suara kalian dengan jelas, dan ya pokoknya dengan jelas ya. Cuma jawabannya aja nomor 2 sampai nomor 6. Oke. I will give you time until 10:30. Jadi sampai 10:30. Oke. Tidak perlu mengumpulkan foto lagi ya. Cuma jawabannya aja sama suara kamu. Jawabannya nggak usah dikumpulkan, maksudnya jawaban dengan dalam bentuk suara atau rekaman. Oke, sekian untuk hari ini. So that's all for today and see you and good morning.